Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan di Sema Adonai pada hari Kamis, tanggal 1 Mei 2025. Tanpa terasa ya Bapak Ibu, kita sudah kembali masuk di bulan yang baru, yaitu bulan 5. Dan untuk malam ini, Bapak Ibu, kita akan belajar tentang materi pribadi yang dikuatkan, yang akan dibawakan oleh narasumber kami, yaitu PDM Dra Magdalena Caroline da Costa. Ya, baik-baik. Jadi Ibu Magdalena ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, maka kita akan seperti biasa membukai dengan berdoa terlebih dahulu. Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapak untuk hari ini. Hari yang telah kembali Bapak adakan bagi kami, di mana ada penyertaan-Mu, ada pemeliharaan-Mu dan pimpinanmu bagi kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan juga terima kasih ya Bapak karena kami kembali diberi kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa kembali berkumpul di dalam kelas Sema Adonai untuk belajar kembali kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, biarlah kiranya selalu ada pimpinan dan juga penyertaan-Mu dalam kelas pembelajaran kami. Berkati saya ya Tuhan sebagai moderator, agar saya mampu melakukan tugas dan kewajiban saya memimpin kelas ini dengan baik pada malam ini. Berkati juga para operator yang bekerja di belakang layar ya Tuhan, mampukan juga mereka untuk bisa melakukan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Berkati juga internet kami Tuhan, serta perangkat-perangkat yang kami pakai pada saat ini sehingga tidak ada satupun kendala yang dialami oleh internet dan perangkat kami selama pembelajaran berlangsung. Dan yang terutama, berkatilah hamba-Mu Ibu Magdalena yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi setiap perkataan Ibu Magdalena dan berikanlah hanya hikmat daripada-Mu Tuhan, sehingga Ibu Magdalena mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan berkati juga kami semua yang berada di dalam kelas ini Tuhan, maupun yang mendengarkan di live YouTube, ataupun yang mendengarkan di live tunda nanti. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, terangi dengan Roh Kudus-Mu. Berikan juga kami hikmat yang hanya daripada-Mu Tuhan, sehingga kami mampu menangkap pengajaran Ibu Magdalena dengan mendapatkan pemahaman yang baik dan benar juga sesuai dengan kehendak-Mu. Dan materaikan firman ini dalam hati kami Tuhan. Jadikan rema sehingga kami selalu mampu mengingatnya dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami dan kami dapat mengajarkan dan juga memberitakannya kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kelas pembelajaran ini dari awal hingga akhir hanya di dalam pimpinanmu. Dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi kelas pembelajaran kami saat ini dalam nama Yesus. Doa ini kami sampaikan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, masuk pembelajaran seperti biasa, kita akan melihat profil dari narasumber kita, Ibu Magdalena. Dipersilakan pasang. Shalom semua, selamat datang kembali di Zoom Shema Adonai dan di channel YouTube Cahaya Firman. Pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pengajar kita yakni Ibu Pendeta Magdalena Caroline da Costa dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Magdalena Caroline da Costa, Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur, 17 Juli tahun 1973. Orang tua, Pendeta Christoffel Abraham da Costa dan Pendeta Ineke Victorine Lydia I. Gunawan. Status pernikahan, menikah dengan Pendeta Daniel Albertus Vincentius, Sarjana Teknik. Dikaruniakan 2 anak. 1. Samuela Jessica Adelaide. 2. Samuel Jeremiah David. Pelayanan, mulai melayani Tuhan sejak usia 11 tahun, Gereja Bethany sampai saat ini. Memuridkan wanita sejak usia 15 tahun sampai sekarang. Dan tergabung dalam Virtuous Life Indonesia untuk menjangkau lebih banyak wanita agar dipulihkan dan dimuridkan. Pada tahun 2004, sempat tinggal di Sydney, Australia, untuk merintis cabang Bethany Sydney, yang kini dilanjutkan oleh rekan lain. Pendidikan, tahun 1994, Sarjana Pendidikan, Universitas Wijaya Mandala,
Surabaya, keguruan bahasa Inggris dan seni. Tahun 2019, Magister Sains, studi untuk konselor. Lanjut, Certified Coaching dan Mentoring untuk Trauma Healing. Tahun 2024, Magister Divinitas MDiv, ACOM, Asia College of Ministry, Australia. Saat ini sedang menyelesaikan doktor teologi di Dayspring Theological University, Texas, Dallas, serta studi di Israel Bible Center Institute. Pengalaman kerja dan pelayanan. Bidang pendidikan dan terapi, tahun 1996 sampai tahun 2002, mengajar di sekolah YPPI dan Santo Henricus. Tahun 1996 sampai sekarang, menjadi terapis anak autisme di CA Center. 10 tahun terakhir lebih berfokus pada terapi privat. Tahun 2012 sampai tahun 2016, mendirikan sekolah Royal Family untuk anak kurang mampu. Tahun 2004 sampai sekarang, mengajar di Dayspring Theological University, Texas, Dallas di Indonesia. Bidang konseling dan mentoring. Tahun 2019 sampai sekarang, tergabung di Virtuous Life Indonesia sebagai pemimpin, pelatih, dan mentor. Tahun 2020 sampai sekarang, tergabung di Blessing Counseling sebagai konselor. Tahun 2021 sampai Mei tahun 2024, asisten admin dan akademik di Blessed Bible College Online, Bali. Tahun 2022 sampai sekarang, asisten di Asia College of Ministry, Australia di Indonesia. Bidang pelayanan dan misi, tahun 2004 sampai tahun 2006, bekerja sebagai terapis lansia di Panti Jompo, Sydney, Australia. Tahun 2006 sampai sekarang, tergabung dalam pelayanan pedesaan di JJP Ministry. Tahun 2006 sampai sekarang, tergabung sebagai fasilitator dalam pelayanan wanita bijak. Tahun 2010 sampai sekarang, melayani di Persekutuan Doa Priscilla Aquila dalam bidang pujian dan penyembahan. Tahun 2017 sampai sekarang, tergabung dalam pelayanan peniup shofar Kota Surabaya. Tahun 2018 sampai sekarang, tergabung di pelayanan wanita Sungai Sukacita Ministry bersama Evangelis Indri Pardede. Tahun 2021 sampai sekarang, melayani di Persekutuan Doa House of Blessing. Ya, terima kasih untuk operator kami, Pak Sam, yang telah menayangkan profil dari narasumber kami, Ibu Magdalena. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai pembelajaran, saya terlebih dahulu menyapa narasumber kami. Shalom, selamat malam, Ibu Magdalena. Shalom, Bu Aling. Gimana Ibu kabarnya? Sehat selalu ya Bu. Semoga Puji sehat selalu dan Tuhan. luar biasa. Sudah tidak sabar menunggu Ibu mengajar kami. Iya baik Ibu, saya persilakan waktu dan tempat kepada Ibu untuk mengajar kami. Ibu silakan Ibu. Baik, terima kasih, Bu Aling. Baik, shalom semua Bapak Ibu. Saya harap kita semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Baik, kita akan segera memulai ya. Saya izin untuk share screen sebentar. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai pribadi yang kuat. Nah, kekuatan dalam diri seseorang itu akan terlihat ketika seseorang itu dalam kondisi lemah. Itu bisa tiba-tiba tidak tahu ada kekuatan dari mana
Tapi kita yang awalnya sudah diubahkan, kemudian kita mulai berkembang, tetapi dengan adanya proses yang datang, tekanan, intimidasi, itu juga terkadang membuat kita kembali bisa jatuh, ada di dalam kondisi terpuruk, dan itu membutuhkan satu kekuatan yang ekstra yang datangnya daripada Tuhan. Dan itu memang hanya Tuhan saja yang memampukan, yang bisa memampukan setiap kita, orang-orang yang berlindung, percaya, bergantung kepada Tuhan. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita melihat bahwa ternyata di saat kita diubahkan, naik kepada berkembang, itu tidak hanya berhenti sampai di situ. Setiap benih yang ditaburkan, itu membawa satu pertumbuhan yang terus-menerus. Ketika benih itu benar-benar ada di tempat atau di wadah yang tepat. Karena itu, yang harus kita persiapkan adalah wadahnya. Yang harus kita siapkan itu adalah diri kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh mau menjadi pribadi yang diubahkan, mau menjadi pribadi yang berkembang, mau menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan, benihnya pun harus benar-benar bisa tertanam di tempat atau di ladang atau di wadah yang tepat. Karena kalau tidak, dia tidak akan bisa bertumbuh, berakar kuat ke dalam. Setiap benih yang ditaburkan itu haruslah berakar kuat, masuk ke dalam. Setelah itu baru dia muncul kedua. Dan itu tidak mudah. Ada banyak yang harus kita pelajari ketika benih itu ditaburkan. Bagaimana kita jadi pribadi yang bisa berkembang dan kemudian bisa menjadi kuat melalui setiap tekanan, setiap gesekan, setiap intimidasi. Itu bagaimana caranya supaya kita bisa melewati itu semua. Mungkin saya bisa kasih contoh seperti ini. Kita bisa memulai dengan membagikan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita melihat mungkin ada tetangga yang mengalami kesulitan, kita bantu. Mungkin tidak secara yang dengan keuangan atau apa, tapi mungkin dengan tenaga. Saat mereka mungkin ada butuh bantuan, mereka ada acara, kita bisa bantu. Nah, mungkin seperti itu. Lalu ini kita bisa ambil dasar firman-Nya itu ada di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai ke-9. Di situ dibilang janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Ketika kita menaburkan kebaikan, kita juga akan menuai kebaikan. Tetapi ketika kita menabur yang jahat,
kita juga pasti akan menerima hasil dari taburan-taburan yang sudah kita lakukan. Jadi mulailah dengan kita menabur benih yang baik dimanapun Bapak Ibu ada. Ketika ada kegiatan sosial, mungkin kita bisa ikut, mungkin kita bisa bantu. Contoh, misalnya seperti saya melakukan kegiatan di pedesaan. Kami nggak hanya berbagi secara mungkin sembako atau apa ya, tetapi ada juga mungkin ada pakaian, ada sepatu, ada apa untuk anak-anak mereka, untuk para ibu-ibu juga para bapak. Itu yang bisa kami lakukan, yang bisa kami berikan. Apa yang kami bisa, apa yang kami mampu. Nah, itu juga termasuk benih yang bisa kita taburkan di mana Tuhan pakai kita, di mana Tuhan kirim kita. Ketika itu dilakukan, ada satu kebahagiaan, ada satu kepuasan, rasa puas ketika kita melihat mereka bersuka cita menerima apa yang kita bisa berikan kepada mereka. Dan kalau kita mau masuk lebih dalam lagi, apa sih yang bisa kita berikan? Benih apa yang bisa kita taburkan kepada orang-orang di sekeliling kita? Mungkin saya bisa kasih contoh satu juga. Kita bisa memberikan benih pengampunan bagi orang-orang yang mungkin menyakiti kita. Mereka yang mungkin tanpa sengaja ataupun sengaja, entah itu mereka membicarakan kita di belakang, entah itu mereka mengolok-olok kita secara langsung, atau mereka mengintimidasi kita, menyakiti kita secara apapun. Tapi kita mau memberikan pengampunan. Mungkin orang tua kita, mereka suka membandingkan. Mungkin juga suami kita, istri kita, mereka menyakiti kita secara tidak langsung. Itu kita bisa memberikan pengampunan kepada mereka. Itu bukan hal yang mudah. Tetapi ketika benih itu kita belajar untuk menaburkan itu sedikit-sedikit. Percayalah bahwa begini, kita pun akan menerima pengampunan dari orang lain yang tanpa sengaja mungkin kita juga menyakiti mereka. Dan jangan pernah lupa bahwa kita juga terlebih dahulu sudah diberi pengampunan oleh Tuhan kita. Jadi mari ada banyak benih yang bisa kita lakukan. Ketika kita berkomitmen untuk seperti yang 2 minggu lalu kita belajar, yang saya tanyakan kepada Bu Aling bahwa bagaimana kita bisa membangun untuk kita bisa jadi pribadi yang berkembang. Mari kita bangun kehidupan doa kita, kehidupan saat teduh kita. Dimulai dari mana? Mungkin benih yang kecil yang kita bisa lakukan. Kita bangun pagi, mungkin itu sulit, tapi kita mau bayar harganya. Itu benih, Bapak Ibu. Lakukan terlebih dahulu mungkin 10 menit, 15 menit, 5 menit dulu seperti yang Bu Aling katakan. 5 menit aja sudah tidak bisa dulu, tapi sekarang berjam-jam. Itu bukan sesuatu hal yang mudah, tetapi ketika itu dilakukan terus-menerus, itu akan membuat itu benih yang ditabur, dia akan bertumbuh. Dan dia akan menghasilkan sesuatu yang mungkin kadang-kadang kita tidak pernah pikirkan hasilnya. Oh, ternyata sampai seperti ini ya, gitu. Jadi kita melihat bahwa setiap tindakan, setiap sikap, setiap keputusan yang kita tunjukkan, yang kita ambil itu di dalam kehidupan ini, itu adalah benih yang kita tabur dengan kita memiliki satu pemahaman prinsip sesuai dengan firman, bahwa kita akan bisa hidup dengan lebih baik, kita akan bisa hidup lebih bijaksana, dan
kita akan menyadari dampak dari hasil semua yang kita lakukan. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita akan baca di 2 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Ya, saya akan bacakan ya, Bapak Ibu ya. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Oke, kita bahas dulu sampai di sini ya. Di sini Paulus merujuk kepada pentingnya satu pengalaman spiritual yang dia katakan waktu itu sekalipun dia merasa sepertinya gitu ya, dia merasa membanggakan dirinya itu kayaknya nggak punya manfaat apa-apa gitu. Baik buat dirinya sendiri maupun buat orang lain. Tapi Paulus di sini merasa bahwa dia perlu untuk membagikan hal ini. Untuk membagikan pengalaman yang dia miliki. Dan ini menunjukkan satu kesadaran bagi setiap kita akan mungkin tanpa kita sadari kita melakukan itu tanpa kita sadari. Sekali lagi ya, tanpa kita sadari, kita mungkin pernah sering melakukan itu tanpa kita sadari. Yaitu apa? Kita bermegah secara pribadi. Tetapi di sini yang Paulus mau ajarkan kepada kita adalah begini. Pengalaman yang dialami ketika itu bisa membangun iman orang lain yang mendengarnya, itu lebih baik kita bisa berbagi kepada orang-orang lain. Ketika kita tahu bahwa pengalaman yang kita alami, proses yang kita jalani, itu akan jadi berkat buat orang lain ketika mereka mendengarnya. Nah, di sini Paulus bilang bahwa aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Nah, di sini ini menunjukkan kepada diri Paulus sendiri bahwa dia menunjukkan bahwa dia ini loh seorang Kristen, gitu ya. Tapi dia ingin menyatakan begini bahwa pengalaman yang terjadi itu tidak hanya melibatkan dirinya atau identitasnya sebagai seorang Kristen, tetapi makanya Paulus juga melanjutkan dengan 14 tahun yang lampau. Ini menunjukkan bahwa waktu kejadian itu sudah cukup lama. Dan itu menunjukkan bahwa ini konteks sejarah gitu ya. Ini pengalaman yang dulu. Ini pernah terjadi gitu. Jadi
Bapak Ibu pasti pernah mengalami satu perjalanan supranatural yang bersama dengan Tuhan. Kita pernah mengalami Tuhan secara pribadi, dan itu sangat penting ketika kita berkata bahwa aku ini seorang Kristen. Ketika Anda menyatakan diri bahwa Anda adalah anak Allah, Anda adalah orang Kristen, maka yang diperlukan adalah apa? Mengalami Tuhan secara pribadi. Milikilah pengalaman pribadi di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan. Ketika kita tidak memiliki pengalaman jumpa dengan Tuhan, itu sepertinya tidak ada, kayak tidak ada manfaat dan faedahnya. Kita harus memiliki pengalaman jumpa secara pribadi dengan Tuhan. Kenapa sih saya sampai percaya sama Tuhan? Kenapa saya sampai mungkin perlu repent gitu ya, perlu mengadakan pertobatan dalam diri saya? Kenapa? Karena Anda mengalami pengalaman jumpa dengan Tuhan. Nah, lalu Paulus juga melanjutkan bahwa dia tahu tentang orang itu. Ya jelas aja dia tahu ya, karena itu dia bercerita tentang dirinya gitu. Nah, tetapi di sini Paulus merujuk kepada orang ketiga gitu ya. Ini menunjukkan bahwa dia mengatakan ini dengan kerendahan hati. Nah, ini perlu sekali kita miliki sebagai anak-anak Allah. Nah, seringkali kita itu jadi sombong tanpa kita sadari. Kalau orang Ambon bilang itu begini ya, rendah hati tapi papan loncat gitu ya. Jadi kita sepertinya rendah hati, tetapi kita melambungkan diri kita sendiri gitu. Nah, itu yang tidak boleh kita lakukan. Jadi ada sesuatu yang terjadi ketika ini, waktu Paulus bilang bahwa orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga di sorga. Dia tidak mau menunjukkan bahwa ini loh, aku baik, aku kudus, sampai Tuhan aja ngangkat aku sampai ke tingkat yang ketiga gitu di sorga. Dia tidak mau menunjukkan itunya, tetapi yang mau dia tunjukkan adalah ini. Dengan rendah hati dia berkata, dia dilayakkan oleh Tuhan untuk dia bisa diangkat. Nah, itu berbeda ketika kita dengan saya, dia tidak menunjukkan bahwa ini saya. Tidak, dia saya, aku tahu tentang orang itu. Aku tahu tentang orang Kristen, seorang Kristen 14 tahun yang lalu. Jadi dia tidak menunjukkan kepada, ini loh aku, ini loh aku. Dia tidak menunjukkan kepada siapanya nih, identitasnya dia tidak sebutkan gitu. Jadi sangat kontras sekali ya ketika kita suka mendengarkan orang-orang yang bersaksi saya. Nah, ini yang akan membuat kita yang tadinya sudah berkembang, ketika nanti kita diintimidasi, kita bisa gampang jatuh. Karena apa? Fondasinya nggak kuat. Ya. Nah, kita lihat bahwa di sini kalau kita baca, coba Bapak Ibu lihat di pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 ya. Di situ ketika Paulus ini menceritakan pengalamannya, karena ada kenapa sih dia menceritakan pengalaman ini? Karena waktu itu dikatakan ada guru-guru palsu yang sedang menyesatkan murid-muridnya. Makanya dia menceritakan tentang hal ini sekalipun tanpa menyebutkan bahwa itu adalah dia. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Oke, ayat yang kelima. Atas orang itu aku hendak bermegah,
Tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Kalau kita lihat ya di sini ya, di ini selanjutnya, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu undur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kita lihat bahwa ternyata di sini Paulus menceritakan mengenai kasih karunia. Dia bicara mengenai makna dari kasih karunia, yaitu adalah anugerah yang sebetulnya kita sebagai manusia tidak layak menerima, tetapi kita dilayakkan untuk menerimanya. Sekali lagi, apa sih kasih karunia itu? Itu adalah anugerah yang sebetulnya kita tidak layak menerima, tetapi kita diberikan satu kelayakan oleh Tuhan. Dan akhirnya kita menerimanya. Ini yang ada di dalamnya itu adalah ada pengampunan, ada kekuatan, ada dukungan yang daripada Tuhan dalam kehidupan kita di situasi apapun. Jadi sebetulnya sebagai orang-orang yang percaya, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu mempertanyakan, betul enggak ya ada Tuhan? Betul enggak ya Tuhan tuh dengar doaku ya? Aku udah berdoa sekian lama kok kayaknya Tuhan enggak jawab. Kita enggak perlu mempertanyakan itu. Karena kita mengerti bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup sebetulnya. Ketika dikatakan ada kuasa di dalam kelemahan, itu mengingatkan kita seperti ini, sekalipun kita ada di dalam titik terlemah kita ada di dalam titik keterpurukan kita yang paling dalam, kita tidak perlu ragu akan kuasa Tuhan gitu. Karena kuasa Tuhan justru sempurna di dalam kelemahan kita. Itu yang perlu kita tanamkan, yang perlu kita ingat baik-baik di dalam kehidupan kita. Ketika terjadi sesuatu, ingatlah bahwa kuasa Tuhan, kasih karunia Tuhan itu cukup bagiku. Bahkan di saat aku lemah, justru itu jadi sempurna. Itu yang harus kita yakini. Ketika kita mungkin dalam kondisi sakit, percayalah bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup. Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi setiap kita. Sehingga kita yang mungkin sudah mau jatuh, kita mau lemah lagi iman percaya kita jadi kuat di dalam Tuhan. Karena kita tahu Dia itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada di saat kita memerlukan, Dia selalu ada. Ketika mungkin orang-orang yang paling dekat dengan diri kita
tidak ada di situ, percayalah bahwa Tuhan itu ada. Percayalah bahwa Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Bahkan sebelum Bapak Ibu mungkin berdoa, meminta, dan memohon sesuatu, Dia sudah menyediakannya bagi setiap kita. Ketika mungkin kita dalam satu krisis keuangan, pekerjaan, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Dia yang akan menyediakannya bagi kita. Ketika kita berapa waktu yang lalu kita menghadapi pandemi, Bapak Ibu bisa lihat kita mau percaya ataupun tidak. Selama 2 tahun kita sepertinya terkurung di dalam rumah. Kalau Bapak Ibu lihat, tanpa sadar, ada potensi-potensi di dalam masing-masing kita. Itu Tuhan keluarkan. Yang tadinya mungkin nggak bisa masak, jadi bisa masak dan kemudian jual lewat online, ditawarkan lewat online atau gimana gitu ya. Karena waktu itu susah sekali untuk kita bisa keluar rumah. Yang aku nggak bisa apa-apa ya, mungkin selama ini bilang begitu ya, itu tiba-tiba dia bisa berkreasi, bisa macam-macam gitu. Begitu juga seperti saya gitu. Waktu itu saya juga tiba-tiba akhirnya bikin strap masker, kemudian bikin masker sendiri gitu ya, kemudian dijual, ditawarkan. Itu adalah hal-hal yang keluar, potensi yang keluar yang selama ini tidak pernah digali gitu. Yang selama ini mungkin dianggap nggak bisa, saya nggak mampu. Ternyata itu ketika pandemi itu keluar gitu. Jadi kalau sekarang saya lihat gitu ya, masih ada maksudnya berkas-berkas atau sisa-sisa dari hal itu yang saya kerjakan itu masih ada gitu ya di rumah saya gitu. Oh, ada biji-biji mutiara, ada apa, itu semua masih ada gitu. Jadi ketika saya lihat gitu, iya ya, saya dalam kondisi yang terjepit itu tiba-tiba bisa jualan, bisa bikin-bikin begini. Itu potensi-potensi yang sebetulnya Tuhan sudah taruh di dalam masing-masing kita. Dan itu bisa keluar ketika kita ini ada di dalam tekanan. Yang paling buat saya adalah seperti ini. Kenapa kita harus menunggu hidup di dalam tekanan baru potensi itu keluar gitu. Alangkah baiknya ketika kita tidak perlu ditekan, tetapi kita bisa memunculkan, mengeluarkan setiap potensi-potensi yang luar biasa yang sudah Tuhan letakkan di dalam hidup masing-masing kita. Apapun itu, saya percaya bahwa Tuhan itu meletakkan kita ada di tengah-tengah keluarga, ada di tempat pekerjaan, ada di tempat pelayanan. Itu bukan sesuatu yang asal gitu ya, tetapi ada maksud dan tujuan Tuhan. Ketika saya ada di situ, ketika Bapak Ibu ada di situ, berarti Tuhan mau mengerjakan sesuatu melalui saya, melalui Bapak Ibu untuk keluarga Bapak Ibu, pekerjaan Bapak Ibu, gereja tempat di mana Bapak Ibu ada. Itu yang harusnya kita bisa aware dan kemudian bertanya, Tuhan, apa sih yang Tuhan taruh di dalam hidupku untuk aku bisa kembangkan, aku bisa keluarkan. Itu yang akan membuat begini. Ternyata ketika Tuhan bilang cukuplah kasih karunia, sebetulnya itu sangat cukup, lebih dari cukup bahkan. Karena apa? Itu melampaui semua. Ketika kita ada di bawah tekanan, itu akan keluar. Jadi sadari bahwa Bapak dan Ibu semua itu kita bukan orang-orang yang biasa-biasa di dalam Tuhan, tapi kita adalah orang-orang yang luar biasa. Kita memiliki sesuatu yang sudah Tuhan letakkan di dalam kehidupan kita, yang bisa kita keluarkan, kita bisa observe itu ya, kita bisa coba gali dan kemudian kita kembangkan.
itu akan bisa jadi sesuatu yang satu benih yang sungguh-sungguh akhirnya bisa kita kembangkan. Dan seperti ada di dalam firman bahwa ketika kita dipercaya 1 talenta, Tuhan akan berikan 3. Kita kerjakan 3, kita dapat 5, 5 dapat 10. Ketika kita terus bisa gali itu kita bisa dapatkan, kita bisa eksplor terus gitu. Tuhan akan terus menambahkan. Karena apa? Oh, Bu Aling ini ya, ketika dikasih kepercayaan 1, itu dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Aku akan kasih lagi. Oh, ditambah lagi, ditambah lagi. Ketika itu dikerjakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, Tuhan akan semakin tambahkan. Nah, kita dari yang berkembang tadi, kita akan terus jadi pribadi yang semakin kuat akhirnya. Karena apa? Kita tahu bahwa ternyata lewat kelemahan-kelemahan yang selama ini kita anggap bahwa kita lemah, ternyata dengan Tuhan itu kita bisa jadi kuat. Jadi percayai bahwa Tuhan itu dia bukan sekedar meletakkan kita ada di dalam lingkungan kita. Ya, kamu ada di situ ya, kamu di kota ini ya, kamu di negara ini ya. Enggak cuma sampai di situ. Tetapi ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan mau untuk setiap kita lakukan. Nah, dilanjutkan di sini ya, di 2 Korintus pasal yang keempat. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbaharui dari hari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saya mau melanjutkan sedikit dari yang tadi. Ketika Bapak Ibu percaya dan tidak tawar hati, sekalipun ada di dalam proses, ada di dalam tekanan, seperti kondisi kita waktu pandemi yang lalu, ketika kita tidak tawar, ketika kita tidak meragukan Tuhan, ketika kita tidak mengurangi rasa percaya kita kepada Tuhan, itu akan membuat kita bisa melewati satu kesulitan-kesulitan, satu tekanan-tekanan, satu proses yang mungkin buat orang lain kok bisa ya gitu. Tetapi ternyata begini, ketika kita tidak meragukan Tuhan, ternyata kita mampu loh. Ternyata kita bisa loh gitu. Karena yang kita sedang kerjakan adalah yang sedang kita kejar, yang sedang kita perhatikan, yang sedang kita fokuskan adalah hal-hal yang tidak kelihatan. Kita sedang mengerjakan, sedang membangun hal-hal yang di kerajaan sorga. Kita sedang membangun sesuatu yang lebih dari yang dunia ini pikirkan gitu. Jadi di dalam kelemahan kita, di dalam kepurukan kita, di dalam kekurangan kita, ketika kita melakukan bagian kita sebagai anak-anak Tuhan, dan kita melakukannya dengan satu ketaatan yang seperti yang Tuhan mau, itu kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang bagi setiap kita. Dia akan melakukan bagiannya, bahkan melampaui apa yang kita bisa pikirkan. Saya pernah bicarakan ini ketika kita menyelesaikan di kelas yang pertama. Bapak Ibu ingat ya, ketika di pandemi, saya dan suami kami tidak bekerja secara sekuler. Jadi kami full heart lah ya buat Tuhan gitu. Jadi ketika pandemi tidak ada pelayanan, tidak ada apa-apa. Jadi
secara otomatis tidak ada pemasukan. Tetapi ini yang saya mau kita melihat bahwa ternyata Allah yang kita sembah, dia itu bukan Allah yang tidur. Dia bukan Allah yang diam saja. Dia bukan Allah yang tidak peduli. Tetapi dia sangat mempedulikan setiap anak-anaknya. Ketika, nah, seperti yang di ayat ini, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal gitu ya, melebihi segala kali, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Satu kali saya diminta untuk menyiapkan pendan untuk murid saya. Saya nggak tahu kalau murid saya itu mau datang ke rumah gitu. Dan saya hanya mendengar bahwa anaknya mau operasi. Anaknya masih kecil. Jadi ketika saya doa dan saya dengar itu, saya bilang, Tuhan, jujur ya, saya bilang gitu. Kalau pendan ini saya bisa jual, bisa tawarkan, itu bisa bayar uang SPP anak-anak saya bulan ini. Ketika itu SPP anak-anak saya satu bulannya sekitar hampir 3 juta per bulan. Karena anak saya waktu itu sekolahnya masih di international school ya, jadi sekalipun kami dapat keringanan tetap sebagai hamba Tuhan, tetapi tetap mahal lah ya bagi kami gitu. Saya bilang kalau ini bisa dijual, ini bisa bayar SPP-nya anak-anak gitu. Tapi ini yang saya mau kita semua belajar bahwa ketika kita taat kepada apa yang Tuhan minta, yang Tuhan mau, yang Tuhan perintahkan, itu sebetulnya Bapa kita, dia hanya menguji hati kita. Apakah kita mau sungguh-sungguh menaati dia? Jadi saya bilang begini, tapi kalau ini Dedi yang suruh, ini karena saya kalau panggil Tuhan itu Dedi ya, jadi kalau Dedi yang suruh ya oke. Saya nurut gitu. Saya siapkan, saya sediakan. Tiba-tiba sekitar 10 menit kemudian murid saya datang. Begitu murid saya datang, saya langsung tahu bahwa ya ini memang Tuhan gitu yang suruh. Ini bukan perasaan saya, ini bukan mau-maunya saya gitu ya, tetapi ini memang Tuhan gitu. Jadi begitu saya lihat murid saya langsung, saya enggak pakai A, enggak pakai B, enggak pakai C, saya enggak tanya dia, saya langsung kasih itu pendan ke dia. Dan ini yang terjadi bahwa ketika dia terima, dia bilang begini, Mom, thank you ya. Sebetulnya dokter tuh, karena dokternya juga pakai ini gitu. Jadi dia bilang bahwa ini tuh bagus gitu. Nah kita lihat harganya, kita akhirnya ya oke, bagus, kita nabung dulu lah ya gitu. Belum lagi itu biaya operasi gitu. Jadi ketika dia terima itu, dia terima dengan bahagia, tapi juga sama nangis gitu ya, sambil nangis gitu. Saya juga ikut nangis, tapi saya ada sukacita tersendiri ketika saya melakukan bagian saya. Saya bilang, Tuhan terima kasih gitu. Sekalipun ini mungkin penting buat saya, tetapi ternyata ini lebih penting buat dia gitu. Dan
kita mau belajar untuk gini loh, mau nggak sih kita taat? Karena ketaatan itu nggak mudah, Bapak Ibu. Kelihatannya itu bikin kita gagal atau tidak bisa mendapatkan sesuatu gitu ya. Tetapi ternyata enggak. Bapak Ibu boleh percaya, boleh tidak. Selama pandemi, ketika saya melakukan apa yang Tuhan minta itu tadi, saya hanya melakukan itu dengan cara berpikir saya sebagai manusia ketika saya tadi berargumen bahwa kalau ini dijual bisa bayarin SPP anak-anak loh 1 bulan. Dan ini yang Tuhan lakukan ketika saya taat. Selama pandemi, SPP anak-anak saya ada yang bayar. Itu Tuhan. Jadi saya mau kita belajar begini bahwa ketika kita mentaati Tuhan, berapapun, apapun itu, bagaimanapun, ketika kita melakukannya dengan hati kita, yang rela, yang mau, yang sungguh-sungguh, Tuhan itu memperhitungkan. Dan Dia itu bukan Allah yang berhutang. Dia akan memberi bahkan lebih dari apa yang pernah kita pikirkan. Bagi saya itu 1 bulan, tetapi bagi Tuhan itu membuat saya melihat bagaimana Dia memelihara untuk hal yang sepertinya tadi buat saya 1 bulan itu sangat berarti, tapi selama pandemi Dia gantikan itu. Itu mari kita belajar juga di situ supaya semakin hari kita bisa semakin jadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan dan mengerti bahwa oh, jadi orang Kristen ketika kita tidak jadi orang Kristen yang biasa-biasa, yang tidak mudah diombang-ambingkan, yang tidak gampang jatuh oleh karena hal atau tawaran seseorang yang mungkin akhirnya membuat kita jauh daripada Tuhan, itu akan membuat kita jadi semakin kokoh di dalam Dia. Kita akan semakin tahu siapa Dia. Tuhan yang kita sembah ini seperti apa sih? Gitu. Ketika saya nurut sama Dia, ketika saya taat sama Dia, apa yang bisa Dia lakukan? Oh, Dia bisa melakukan banyak hal yang mungkin bahkan tidak bisa kita pikirkan. Ya, oke. Jadi kita lihat bahwa kata-kata cukuplah kasih karunia itu sangat lebih dari cukup untuk setiap kita. Nah, mari untuk setiap kita mulai membangun kedisiplinan rohani kita. Mulai tingkatkan saat teduh Bapak Ibu. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Ambil waktu. Seperti yang kemarin kita sudah bahas. 1 hari 24 jam untuk setiap kita. Sama mau Bapak Ibu di Amerika, di Jerman, di Indonesia, sama. Kita punya waktu 1 hari adalah 24 jam. 2 jam 40 menit itu seharusnya waktu yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Kalau tidak bisa, at least belajarlah dari yang kecil. Mulailah dari yang 10 menit, 15 menit, belajar. Setelah itu tingkatkan. Jangan berhenti di situ, tingkatkan lagi sampai kita bisa sampai di 2 jam, sampai di 3 jam, mungkin bisa lebih. Karena apa? Ketika kita bersekutu sama Tuhan, itu sebetulnya tidak terfokus sama tempat. Itu bisa di mana saja gitu ya. Dan apa saja ketika Bapak Ibu ada lagi goreng tempe, masak, nyapu, ngepel, cuci baju, kita tetap bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kita tetap bisa membangun hubungan bersama dengan Tuhan. Jadi mari lakukan itu terus-menerus gitu. Jangan berhenti. Karena Dia ada dimanapun. Dia tidak terbatas, Bapak Ibu. Jadi
apapun, dimanapun, mari. Asal jangan sambil nyetir terus kita tutup mata ya. No bro nanti Bapak Ibu ya. Jadi ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Betul ya Bu Aling ya. Nah, kita lanjutkan. Salah satu ciri dari kerohanian yang hidup adalah bertumbuh. Nah, cara bertumbuh adalah disiplin. Seperti tadi yang saya bilang bahwa ketika benih itu ditaburkan, dia harus berakar kuat dulu di dalam. Setelah berakar kuat di dalam, dia baru muncul tumbuh ke atas. Ini yang harus kita masing-masing miliki. Seperti ini. Apa sih yang Alkitab mau ajarkan kepada kita? Apa sih yang Tuhan mau ajarkan melalui firman-Nya? Paulus bilang begini, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, ini ada di 1 Korintus 9 ayat ke-27. Bapak Ibu perhatikan ya bahwa ketika kita terus berlatih, kita membuat saat teduh, doa pagi, atau apapun saat kita berkomunikasi dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, dan itu kita lakukan terus-menerus, yang tadinya mungkin kita belajar, tapi kemudian ketika itu dilakukan terus-menerus, itu akan berubah menjadi gaya hidup. Ketika sudah menjadi gaya hidup, itu dengan sendirinya, kita bisa lakukan tanpa, aduh, aku terlambat, aduh, tidak akan ada lagi aduh-aduh gitu ya. Tetapi karena sudah jadi gaya hidup itu, tubuh kita seperti ada alarmnya. Waktu doa pagi misalnya, di gereja saya itu, doa pagi itu 3:30. Ya, kayak besok pagi gitu, saya juga tugas gitu ya di doa pagi. Kita 3:30. Jadi Bapak Ibu perhatikan, ketika tubuh ini sudah diset sedemikian rupa, seperti ada alarm tersendiri, jam 3 gitu, itu bisa bangun. Tanpa harus ada yang bangunkan, misalnya gitu. Bahkan kita mungkin set alarm jam 3. Karena kita tahu, oh iya, aku mau doa pagi nih, gitu. Itu bisa jam 3, kurang tuh kita sendiri sudah bangun. Lebih cepat daripada alarm yang kita pasang, yang kita sudah siap. Jadi, ketika kita bisa melatih tubuh kita dan kita menguasainya seluruhnya, kita bisa istilahnya betul-betul men-set tubuh ini sesuai dengan apa yang Tuhan sudah mau kita lakukan. Oh ya, kamu harus doa pagi jam segini, kamu harus bangun baca firman jam segini, kamu saat teduh jam segini. Itu akan jadi satu kebiasaan, dan kebiasaan itu akan jadi satu habit, satu gaya hidup akhirnya. Itu yang harus kita masing-masing miliki, ya. Jadi kalau dulu waktu saya, kalau kita lihat ya, kita dulu mungkin susah untuk bangun pagi, seperti yang Bu Aling bilang waktu itu kesaksiannya. Waktu awal-awal disuruh bangun aja untuk doa, baru 5 menit sudah ngantuk lagi, udah kepingin tidur lagi, udah pengen nutup mata lagi gitu, udah pedes lagi matanya gitu ya. Tapi di dalam perjanjian lama, pengertian disiplin itu menggunakan kata ini, kata yasar ya, yang memiliki arti kata begini, dia itu menghajar, seperti yang dikatakan di Mazmur pasal yang ke-94 ayat yang ke-10. Juga di Amsal 9 ayat yang ke-7 itu punya arti gini, mendidik. Lalu juga mengajar, itu ada di Ulangan pasal yang ke-4 ya. Lalu ada kata menghukum untuk kebaikan. Kita mungkin berpikir ya, apanya yang menghukum untuk kebaikan gitu. Kita perlu tahu bahwa
ketika Tuhan mendidik setiap kita, menghajar setiap kita, mengajar, menghukum untuk kebaikan, percayalah itu untuk mengubah karakter Bapak, Ibu, dan saya. Kita semua harus di rebuild ulang ya, harus dibangun ulang, harus ditata ulang. Ya. Magda ini harus ditata ulang untuk jadi seperti yang Tuhan mau. Gitu. Kalau enggak, bahaya gitu ya. Dan ketika mungkin Magda bicara, itu akan bisa melukai banyak orang, itu akan bisa bikin orang-orang sakit hati gitu, ketika tidak dirubah. Nah, makanya harus apa? Harus dididik, harus dihajar, harus diajar, dan dihukum untuk kebaikan. Untuk apa? Supaya kita berubah. Berubahnya untuk apa? Semakin baik, jadi pribadi yang lebih baik, seperti yang Tuhan mau. Ketika dikatakan di Kejadian serupa dan segambar, itu artinya benar-benar likeness seperti yang Bapa gitu, seperti Sang Pencipta kita gitu. Jadi kita harus didisiplin untuk bisa mencapai, menuju ke situ gitu ya. Dan ini bukan hal yang mudah, karena jangan lupa setiap kita ketika Tuhan menciptakan, kita diberi satu, yaitu apa? Kehendak bebas. Kehendak bebas untuk kita bisa mengiyakan Tuhan, kita bisa berkata yes dengan apa yang Tuhan mau, atau no dengan apa yang Tuhan mau dan perintahkan. Itu terserah kita. Keputusan itu 100% ada di kita. Jadi benar-benar kita perlu dihajar, dididik, diajar, dan dihukum untuk kebaikan. Itu kadang-kadang manusia memerlukan ini. Jadi ya, mari kita bertahan ketika kita mendapatkan didikan daripada Tuhan, ketika kita mendapat hajaran daripada Tuhan, karena kita tahu bahwa itu untuk kebaikan setiap kita. Oke, kenapa? Ya. Selanjutnya, di dalam perjanjian lama baru, kata kerja yang digunakan adalah paido, dan kata bendanya adalah paidea, yang memiliki arti dididik. Dan Musa, seperti di sini, dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Itu ya. Lalu di Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-22. Nah ini, di manakah terdapat anak yang tidak diajar secara disiplin ya oleh ayahnya. Nah, di Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-7, kata-kata paido ini juga digunakan dalam konteks disiplin ilahi dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6. Kalau kita lihat kata disiplin dalam bahasa Yunani adalah gimnasia, yang dalam bahasa Inggris itu dikatakan gymnasium atau gimnastik, yang artinya latihan. Jadi setiap kita perlu berlatih gitu ya, untuk mendapatkan kekuatan, untuk mendapatkan hasil yang sesuai, hasil yang diminta. Ya, kita harus berlatih. Tidak langsung kita bisa mencapai sesuatu tanpa berlatih. Kita tidak bisa memenangkan satu perlombaan tanpa kita latihan. Kita tidak bisa memenangkan lomba lari tanpa kita nggak pernah latihan lari sama sekali. Bahkan lari 100 meter aja kita udah kayaknya capek banget gitu ya. Apalagi mau maraton, nggak mungkin gitu. Jadi kita harus berlatih dari yang kecil-kecil dulu, yang pendek-pendek dulu.
kemudian baru kita bisa semakin hari semakin bertambah, semakin bertambah. Richard Foster itu berkata bahwa disiplin rohani itu adalah kegiatan yang dilakukan secara sendiri maupun bersama, yang kita lakukan sebagai cara untuk menempatkan diri kita di hadapan Tuhan, agar Tuhan itu bisa bekerja di dalam diri kita. Tidak mudah untuk kita mempercayakan Tuhan bekerja secara leluasa dalam diri kita. Karena apa? Sisi manusia kita, sisi daging kita itu masih sangat tinggi sekali egonya. Kita sering merasa bahwa semua yang kita capai, semua yang kita hasilkan itu adalah hasil daripada jeripayah kita, kekuatan kita. Kita lupa bahwa kita mampu melakukan itu karena Tuhan. Kita bisa melakukan itu karena Tuhan. Kita bisa ada di posisi ini juga karena Tuhan. Nah, seringkali kita manusia ini kita lupa nih. Jadi Richard Foster di sini mengingatkan kembali kepada kita bahwa disiplin rohani itu penting untuk kita bisa melihat Tuhan bekerja di dalam kehidupan masing-masing kita. Nah, disiplin rohani itu harus dibangun, harus dilatih secara berulang-ulang seperti yang tadi saya bilang, sehingga jadi satu kebiasaan, jadi habit, sampai jadi gaya hidup, jadi lifestyle saudara dan saya. Karena ketika itu jadi lifestyle, itu tidak akan bisa dengan mudah digoyahkan, digantikan. Jadi spiritual itu training for holiness. Jadi itu betul-betul harus kita bangun dari sekarang. Ketika kita tahu kebenaran, ketika kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, mari kita kerjakan disiplin rohani itu secara terus-menerus. Dari kecil tambahkan lagi, terus ditambah sampai itu jadi kebiasaan. Ketika kebiasaan itu tidak kita lakukan, sepertinya kita ada bukan tuduhan, tetapi gini, aku rugi ketika aku tidak melakukan ini. Nah, jadi bukan satu tuduhan, tetapi kita merasa kita rugi kalau kita tidak melakukan disiplin ini. Itu yang harus kita coba terapkan di dalam kehidupan kekristenan kita. Nah, dan keberhasilan kita untuk kita bisa jadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan, itu baik di dalam pelayanan, di dalam keluarga, di dalam lingkungan sosial kita, ditentukan dari apa? Kedisiplinan rohani yang setiap hari kita bangun, yang setiap saat kita bangun. Itu kita harus benar-benar aware di sini, kasih effort betul-betul di sini. Dan selanjutnya, untuk jadi pribadi yang kuat, itu kita dapatkan dengan apa? Yang pertama, disiplin di dalam berdoa. Secara teratur kita bisa bangunlah komunikasi dengan Allah di dalam doa. Di 1 Tesalonika 5 ayat 17 itu dikatakan, tetaplah berdoa. Ayat ini pendek banget, cuman dua kata ini aja ya, tetap berdoa. Tetapi itu mengingatkan kepada setiap kita bahwa ini satu dasar yang penting bagi setiap kita. Bahkan ini adalah teladan yang Yesus berikan kepada setiap kita. Waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak bisakah kamu berdoa atau berjaga-jaga bersama dengan aku 1 jam aja? Tuhan cuma minta 1 jam, padahal seharusnya yang kita berikan kepada dia adalah 2,4 dari 24 jam yang kita punya. Tapi dia hanya berkata, 1 jam aja, tidak bisakah? Gitu. Jadi mari kita belajar untuk membangun kehidupan doa kita. Daniel kita lihat ada di Markus pasal yang pertama, ada di Daniel pasal yang ke-6, di mana kita lihat Daniel melakukan
disiplin di dalam kehidupan doanya, itu dia tidak peduli pada waktu itu raja memerintahkan untuk hal yang lain, menyembah kepada patungnya yang dia dirikan. Tetapi Daniel tidak lakukan itu, tapi dia tetap melakukan disiplin di dalam kehidupan doanya. Dan ini yang patut kita juga mulai bangun, kita patut mulai lakukan, supaya kita bisa jadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Lalu yang kedua, untuk kita bisa jadi pribadi yang kuat itu didapat dengan apa? Disiplin membaca Alkitab. Kenapa? Karena gini Bapak Ibu, ketika kita secara teratur membaca, kita menggali, merenungkan. Ingat ya, kita tidak hanya berhenti di membaca, tetapi kita harus mulai begini, menggali, merenungkan, dan kemudian mempraktekkan. Ketika kita mulai merenungkan, percayalah bahwa ternyata gini, merenungkan setiap firman itu berguna bagi kehidupan kita. Kita akhirnya bisa memperkatakan itu di saat-saat kita dalam kondisi lemah, ketika kita dalam kondisi tertekan, itu kita akhirnya, karena kita sudah belajar tidak hanya berhenti di membaca, kita menggali, kita merenungkan. Itu akhirnya kita ketika aku lemah, di situ aku kuat, gitu ya. Jadi kita melihat bahwa ternyata firman itu ya dan amin. Firman itu sungguh-sungguh memberikan satu kekuatan yang mempunyai impact atau dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita. Bagaimana firman itu bisa menyehatkan tubuh kita. Makanya kenapa pada waktu pandemi orang-orang paling hafal apa? Hati yang gembira itu adalah obat. Karena setiap hari yang kita lihat kiri kanan atau kita dengar berita, ini meninggal, sana meninggal, tetangga belakang meninggal, depan meninggal. Kan setiap banyak sekali gitu ya. Saya waktu itu bersama dengan teman-teman itu kita sampai untuk kita bikin Zoom untuk mereka-mereka yang lebih kepada yang mendapatkan trauma. Jadi kita adain Zoom untuk trauma healing. Karena apa? Ternyata kita tanpa sadar selama masa pandemi itu kita mendapati begini, ada orang yang saking traumanya, mereka ketika mendengar bunyi sirene itu, tiba-tiba mereka sembunyi di bawah meja, mereka nangis, karena mereka apa? Mereka teringat, mereka trauma ketika mereka ditinggalkan, ketika mereka melihat ada banyak orang yang meninggal di kiri kanan mereka. Jadi itu nggak bisa itu membuat hidup mereka jadi terikat sekali dan tertekan sekali. Sampai akhirnya ketika kami adain kelas untuk trauma healing itu puji Tuhan sangat menolong mereka gitu. Buat saya mungkin waktu itu lucu ya, dengar suara sirene aja mereka bisa seperti itu. Tapi ternyata buat mereka yang mengalami itu dalam banget Bapak Ibu. Jadi kita harus mengerti bahwa ternyata tidak mudah gitu ya. Nah, tapi ketika kita rajin baca firman, kita tahu bahwa ini mampu, firman ini mampu menjadi kata-kata yang sepertinya mati, ini bisa jadi kata-kata yang hidup dalam setiap kehidupan saudara dan saya gitu. Itu bisa jadi satu obat yang mujarab bagi setiap kita. Ketika kita meragukan kondisi kita, ketika kita sedang ada di bawah satu tekanan, ini bisa jadi satu pegangan, satu fondasi yang menolong setiap Bapak Ibu dan saya. Jadi mari rajin-rajinlah baca firman. Jangan jangan pernah meragukan firman. Coba kalau di sini saya mau tanya, siapa yang sudah baca firman, baca Alkitab selesai dari Kejadian sampai Wahyu?
Bu Aling sudah belum? Belum Bu, belum sampai selesai. Ya baik Bapak Ibu, silakan angkat tangan, nanti Ya, dibuka siapa yang sudah nih? mic-nya. Silakan, siapa yang sudah selesai membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu? Silakan Bapak Ibu. Waduh, Ibu, ini sepertinya Saya Bu, cukup saya sudah 2 selesai. kali Bu. Nah, Tuh, begitu Mas ada Heri. yang 2 kali ya. Jadi Ya, mari yang belum atau mungkin yang nggak ngomong ini bahkan mungkin sudah 10 gitu ya, sudah 10 kali gitu ya. bisa jadi Bu. Jadi mari masing-masing kita pacu diri kita untuk kita menyelesaikan seperti yang kita pernah dengar mungkin bahwa nanti akan tiba waktunya di mana firman ini, Alkitab ini nggak ada lagi gitu ya. Dan ketika kita tidak pernah membaca, ketika kita tidak pernah merenungkan, ketika kita tidak pernah menggali, kita nggak akan ngerti apa-apa. Makanya kenapa kita bisa melihat ada banyak orang yang disesatkan, ada banyak orang yang tidak pernah membaca Alkitab. Ketika mendengar orang lain menjelaskan sesuatu, karena kita nggak ngerti, kita nggak pernah baca, kita nggak pernah merenungkan, kita dengan mudahnya mengiyakan saja ketika orang lain berbicara. Tapi ketika kita suka menggali, ketika kita suka merenungkan, salah tuh gitu. Bapak Ibu percaya enggak? Bahkan AI pun salah loh gitu. Jadi ketika kita suka menjadi pribadi yang suka merenungkan firman, kita akan bisa tahu bahwa oh dia bohong. Firman tidak berkata seperti itu. Kita bisa ngerti. Kenapa saya bilang AI juga bisa salah? Karena ketika ada yang tanya, ternyata dia jawabnya salah gitu ya. Jadi itu bikin oh ternyata AI pun bisa salah. Jadi saya akhirnya bilang oh ternyata dia juga bisa salah. Jadi ketika kita rajin merenungkan firman, kita akan tahu ini benar enggak ya, ini bisa dipakai atau enggak ketika kita mungkin bertanya sama AI gitu. Karena ada banyak hamba-hamba Tuhan yang begitu AI keluar, kan mereka ambil gampangnya ya gitu, cari di situ gitu ya. Jadi ketika kita tidak suka membaca firman, kita akan telan mentah-mentah apa yang AI berikan, telan mentah-mentah apa yang orang lain beritakan. Tapi waktu kita rajin merenungkan firman, ketika kita menggali firman dengan sungguh-sungguh, kita tahu, oh ini salah, ini tidak benar. Firman tidak pernah berkata seperti itu. Nah, itu akan jadi apa ya? Akhirnya kita punya satu, seperti ada pagar dalam kehidupan kita, untuk kita bisa memilah, ini benar, ini nggak benar, ini salah. Gitu. Jadi, kita akan jadi pribadi yang betul-betul kuat. Itu tidak cuma sekedar kuat, tapi benar-benar kuat. Ya, itu yang perlu dan sangat penting untuk kita miliki. Lalu ini. Yang ketiga, untuk jadi pribadi yang kuat didapat dengan apa? Kita disiplin dalam memberi. Ulangan pasal yang ke-16 ayat yang ke-16b sampai ke-17. Secara teratur memberikan yang terbaik dari segala apa yang telah Tuhan berikan kepada setiap kita. Kita tidak memberi karena dipaksa. Tetapi begini, kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Karena kita sudah diberkati, maka kita mau memberkati orang lain.
karena Tuhan sudah memberi saya secara berlimpah, maka saya akan memberi dengan penuh sukacita. Itu akhirnya akan membuat apa ya? Ketika kita memberi, itu kita tidak akan memberi dengan bersungut-sungut. Kita tidak akan memberi dengan apa ya? Hati yang rasanya, aduh, aku ya perlu loh, aku ya gini. Ya. Bahkan kalau kita lihat Abraham pun saat dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang merupakan janji Tuhan, Tuhan pun masih meminta, dan itu sebagai bukti apakah Abraham taat kepada Tuhan. Tuhan memberikan anak, tetapi Tuhan juga meminta anak itu untuk dipersembahkan kembali. Tuhan mau melihat apakah Abraham mau mentaatinya, dan kita melihat Abraham lulus di situ. Tidak mudah, Bapak Ibu. Tetapi ketika kita mengerti inti dari memberi, yaitu kita mengembalikan apa yang memang menjadi haknya Tuhan, apa yang memang Tuhan mau untuk kita bagi kepada orang lain. Ketika kita dipercaya sebagai bendaharanya Tuhan, maka seperti yang dari awal tadi saya bilang bahwa percayalah bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang suka berhutang. Ketika kita melakukan apa yang Dia minta, Dia akan mengembalikan itu, bahkan lebih dari apa yang kita minta dan doakan. Itu Tuhan, bukan manusia yang selama ini mungkin yang kita kenal gitu. Jadi saya sangat percaya bahwa Tuhan itu sangat mampu menjaga kehidupan saya, kehidupan Bapak Ibu, kehidupan orang-orang yang memang mereka percaya bahwa Tuhan itu sanggup memberi yang terbaik. Itu memberi dari kadang-kadang dari kekurangan kita, memberi tanpa harus kita tunjukkan kepada orang lain bahwa saya sudah kasih loh ini, saya sudah kasih loh, saya kemarin berkatin orang itu, saya kemarin begini. Kadang-kadang itu bukan hal yang perlu untuk kita lakukan, tetapi ketika kita memberi, mari biarkan itu menjadi urusan kita dengan Tuhan. Ketika tangan kiri kita beri, tangan kanan kita beri, tangan kiri nggak perlu tahu. Itu yang firman katakan. Jadi motivasinya adalah apa? Karena ini adalah milik Tuhan. Jadi ketika Tuhan minta untuk kita berikan, mari kita berikan dengan sukacita. Belajar memberi itu ketika kita belajar dari kekurangan, memberi dari kekurangan, itu akan membuat kita terpacu, membuat kita semakin mengerti bahwa Allah yang kita sembah itu beyond banget gitu loh. Dia itu sanggup melakukan, bahkan memberi dan melimpahkan kepada setiap kita itu lebih daripada apa yang kita pikirkan dan bayangkan. Kita mungkin mintanya, dia bisa kasih sampai set. Itu Tuhan kita. Jadi miliki pengetahuan, miliki pemahaman bahwa Dia itu Allah yang luar biasa. Ya. Mari kita akan cepat saja. Lalu disiplin di dalam melayani. Secara teratur dan antusias kita, mari sama-sama kita belajar untuk melayani pekerjaan Tuhan, gitu ya. Apa sih bedanya melayani pekerjaan Tuhan dengan melayani Tuhan? Ketika kita melayani pekerjaan, artinya mungkin seperti ini gitu ya, saya ngajar gitu. Saya memimpin pujian, itu saya melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi ketika saya melayani Tuhan secara pribadi, itu waktunya adalah ketika saya ambil waktu untuk berkasih-kasihan dengan Dia, berdoa, ambil waktu di mana saya belajar mendengar apa yang Dia mau, belajar mengerti Dia mau bicara apa sih buat saya.
berikan waktu secara pribadi. Makanya ketika kita harus tahu membedakan melayani Tuhan dan melayani pekerjaannya Tuhan. Karena ketika kita melayani pekerjaan Tuhan itu memang gini, itu keharusan bagi setiap kita, tapi itu juga bukan merupakan satu beban, tapi itu satu kehormatan ketika kita bisa melayani pekerjaan Tuhan. Karena itu juga adalah satu momen, satu waktu di mana kita bisa mengembangkan setiap potensi, setiap talenta yang Tuhan taruh di dalam masing-masing kita. Tetapi ketika kita melayani Tuhan, itu adalah waktu di mana kita memperluas kapasitas kita bersama dengan Tuhan. Ketika Anda membangun hubungan secara pribadi bersama dengan Tuhan, itu juga disiplin rohani. Itu disiplin yang sangat penting yang tidak boleh kita lupakan. Jadi belajar untuk seperti di gambar ini kita melihat contoh di mana Tuhan membasuh kaki murid-muridnya. Padahal sebagai guru seharusnya mereka yang melakukan itu kepada Tuhan. Nah, mari menempatkan diri ketika Tuhan tetap tempatkan kita di dalam satu ladang pelayanan, satu tempat. Kita melihat bahwa ini untuk Tuhan. Saya tidak perlu pujian dari manusia, saya tidak perlu penghormatan daripada manusia. Saya tidak perlu dihargai, tetapi ketika saya melakukan itu, saya cukup dengan ketika Tuhan tersenyum kepada saya, kasih aplaus mungkin bos, itu sudah more than enough. Makanya saya bilang tadi, miliki pengalaman pribadi. Ada satu momen begini. Setiap kita tidak perlu munafik Bapak Ibu. Kita paling suka untuk dipuji. Kita paling suka untuk dihormati oleh orang lain. Kita suka sekali dilayani oleh orang lain. Tetapi yang jadi pertanyaan begini. Ketika Bapak, Ibu, dan saya sedang melayani, tidak ada orang yang mungkin kasih Bapak Ibu pujian, tidak ada orang yang kasih aplaus buat Bapak Ibu. Apa yang terjadi dengan Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab saya? Bu Alim mungkin, silakan. Ketika tidak ada orang yang menghargai ya Bu ya, maksudnya pelayanan kita. Betul. Kalau saya balik kepada bagaimana cara pandang kita Bu, jika kita melayani itu memang hanya untuk Tuhan, maka kita nggak mengharapkan dari manusia Ibu penghargaan itu. Tuhan saja yang berkenan, itu udah lebih dari cukup Ibu. Oke. Dari cara pandang kita berarti, kalau menurut saya seperti itu Ibu. Ya. Iya. Tapi saya dulu juga pernah bilang ya, sombong dan rendah hati itu beda tipis, betul ya? Iya. Betul. Itu beda sekali itu, gitu. Tanpa sadar kita mengharapkan orang memuji kita, itu tipis sekali. Jadi ketika itu muncul, kita seringkali kita nggak sadar, Bapak Ibu. Saya lihat di sini ada siapa ya? Atau siapa ya yang bisa jawab? Ada lagi selain Bu Nani, silakan. Bu Asma mungkin bisa jawab. Ya, Ibu Asma ya, sebentar. Ibu angkat tangan Ibu. Ibu Asma, atas nama siapa Ibu? Oh ya, Asma ini ya, oke. Silakan Ibu, sudah dibuka mute-nya. Monitor, Ibu Asma.
Monitor Ibu. Ya, sudah dibuka mute-nya, silakan Bu. Ini Ya. maaf Bu, masih di jalan habis komsel. Oke. Di perjalanan. Ya, baik. Silakan yang lain aja. Pak Dodi mungkin, silakan Pak. Ya, sebentar saya bukain ya Bu, Pak Dodi. Ya, silakan Pak Dodi. Sudah dibuka mute-nya. Ya, shalom semua, puji Tuhan. Ya, shalom. Terima kasih bisa dapat link ini dari Ibu Magdalena dan ya ikut belajar dulu Bu. Terima kasih. Iya, luar biasa. Oke, baik. Iya. Ada satu momen, ini juga pernah dialami oleh suami saya, begitu juga pernah terjadi juga sama saya. Jadi begini, ketika tanpa sadar, pertanyaan ini tadi yang saya tanyakan, itu ditanyakan. Ketika kamu melayani, dan tidak ada orang yang mungkin berdiri kasih aplaus buat kamu. Jadi dikasih gambaran seperti ada panggung besar. Di situ kita sebagai pemainnya, kita sedang memainkan peran kita. Kita ada di tengah-tengah panggung. Di saat peran kita sudah selesai, kita pasti mengharapkan tepuk tangan. Karena ini ada di panggung. Tapi saat kita lihat ke panggung, ke arah panggung, di situ ada banyak kursi-kursi. Saat itu hanya satu orang yang berdiri dan beri aplaus. Yang menjadi pertanyaan adalah seperti ini. Apakah aplaus dari satu orang itu cukup buat Bapak, Ibu, dan saya? Tetapi ketika kita mengetahui siapa yang memberi aplaus itu, percayalah bahwa itu lebih dari cukup. Ketika itu ditanyakan dan ketika itu terjadi, kalau cuma ada aku yang melihat kamu, dan aku yang berdiri, beri aplaus dari semua hasil yang sudah kamu kerjakan. Apakah itu cukup buat kamu? Percayalah bahwa jawaban saya, ini lebih dari cukup, Tuhan. Saya tidak butuh aplaus dari orang lain. Cukup Tuhan aja. Itu lebih dari cukup. Ketika kita bisa mendisiplin diri kita, sekalipun Bapak Ibu ada berdiri di tengah-tengah panggung yang besar, dan tidak ada orang lain yang memberikan aplaus buat Bapak Ibu, percayalah ada satu pribadi yang dengan bangga dia akan berdiri di tengah-tengah panggung tempat yang besar itu. Dia akan memberikan aplaus bagi Bapak, Ibu, dan saya. Dan itu akan merubah seluruh kehidupan dan pandangan Bapak Ibu kepada Tuhan.
Jadi percayalah bahwa ketika kita melihat dia sebagai satu sosok, satu pribadi, cukup. Kita tidak perlu orang lain. Maka itu akan membuat kehidupan kita penuh. Baik, kita sebentar lagi akan selesai ya. John Wesley di sini mengatakan begini, di kalangan orang Kristen mula-mula yang mengatakan jiwa dan tubuh membentuk seorang manusia, roh dan kedisiplinan membentuk seorang Kristen. Tanpa penerapan disiplin rohani, tidak ada orang yang bisa disebut sebagai orang Kristen sejati. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan saya mau dikatakan sebagai orang Kristen yang sejati, mari kita bersama-sama mendisiplinkan diri kita untuk jadi orang-orang Kristen yang siap dibentuk menjadi orang Kristen sejati yang kuat di dalam Tuhan. Kita sampai di sini. Untuk jadi pribadi yang kuat, kita harus memiliki satu tujuan yang jelas. Kita harus bisa meningkatkan satu penguasaan diri yang cukup kuat di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak memusingkan hal-hal yang tidak penting, yang mungkin bagi manusia secara daging itu penting. Seperti tadi pujian, hormat itu mungkin penting, tapi penguasaan diri kita di dalam Tuhan itu sangat diperlukan. Ya. Kemudian kita juga harus bisa menciptakan struktur kebiasaan rohani dalam kehidupan kita seperti tadi, bangun kehidupan doa, baca firman, memberi. Kemudian kita juga harus bisa melayani. Itu terus mengalami pertumbuhan rohani. Itu terus sampai kehidupan kita menuju kepada apa? Keserupaan dengan Kristus. Dan ini ya, disiplin rohani merupakan bagian hidup yang tidak dapat dipisahkan dari seorang yang menjadi murid Kristus, yang membutuhkan investasi waktu dalam melakukannya. Disiplin rohani harus kita lakukan, harus kita upayakan secara aktif. Saya tadi bilang kita harus terus melakukannya, sampai jadi gaya hidup, sampai jadi lifestyle kita, sampai kita menjadi serupa, semakin menyerupai Kristus. Ingat bahwa orang yang kuat, kita harus bertumbuh secara spiritual. Kita nggak boleh berhenti sampai di sini saja, tetapi harus terus melangkah. Ya, saya kira kita sudah selesai. Baik, itu saja. Bu Aling, terima kasih. Iya, baik Ibu Magdalena, luar biasa ya untuk pelajaran Ibu malam ini, benar-benar sangat memberikan pencerahan ya Bu bagi kami semua. Dan semoga jadi berkat ya bagi Bapak Ibu. Tapi sebelumnya saya akan membacakan pengumuman ya dari acara thumbnail Sema Adonai. Sebentar ya Bapak Ibu. Baik, sudah tampak di layar ya. Baik Bapak Ibu, untuk besok hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang materi eksposisi kitab Filipi. Dan diambil dari Nats Filipi 4 ayat 1 sampai dengan 23. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-7. Dengan temanya adalah jemaat yang memuliakan Allah, yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Selanjutnya Bapak Ibu, masih di hari yang sama, di hari Jumat, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, masih ada kelas lanjutan ya di Sema Adonai Bapak Ibu. Dan kita akan belajar seperti biasa di kelas jam 21 ini,
kita akan belajar tentang materi buku sejarah penebusan seri yang ke-8. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-7 ya Bapak Ibu. Dengan temanya adalah 3 sasaran dan 3 tanda yang akan dibawakan seperti biasa kelas hari Jumat ini di jam 21 oleh narasumber kami yaitu Pak Pendeta Dr. Yudi Lengkong MTH dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini ada renungan pagi Sema Adonai yang diadakan setiap hari, mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi, Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai ini dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube Cahaya Firman. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube baru kami, Cahaya Firman, tolong subscribe ya Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel YouTube baru kami Cahaya Firman, tolong subscribe sekali lagi ya Bapak Ibu dengan penulisan @cahayafirman79 strip X9O6O. Dikarenakan Bapak Ibu, ini adalah channel Cahaya Firman kami yang terbaru kembali. Jadi channel Cahaya Firman kami yang terdahulu dengan penulisan @cahayafirman strip J3X sempat mengalami kendala kembali, yaitu tidak bisa melive-kan acara kelas Sema Adonai di YouTube. Oleh karena itu kami membuat channel baru kembali. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu, channel kami yang terdahulu sudah bisa kembali melive-kan acara kelas Sema Adonai. Demikianlah Bapak Ibu, kendala yang sering kami alami tim Sema Adonai dalam melakukan pengkabaran Injil lewat kelas-kelas pembelajaran firman seperti kelas Sema Adonai ini. Jadi kami mohon support doa dari Bapak Ibu agar kami tim Sema Adonai terus semangat dalam melakukan pelayanan pengkabaran Injil lewat kelas-kelas pembelajaran seperti di Sema Adonai ini ya Bapak Ibu. Dan juga Bapak Ibu tolong subscribe juga channel YouTube baru kami yang bernama Sema Adonai Plus dengan penulisan @Sema Adonai Extra. Dikarenakan di channel Sema Adonai Plus ini Bapak Ibu dapat mengikuti keseluruhan acara-acara rekap dari channel Cahaya Firman terdahulu. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu channel Cahaya Firman ini kepada yang lain, supaya semakin banyak juga orang-orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Terutama program-program Sema Adonai yang tidak di-live-kan di channel-channel lain. Seperti program Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dengan Bapak Ibu membantu men-share channel Cahaya Firman kepada yang lain, sekaligus Bapak Ibu telah membantu channel kami Cahaya Firman untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi ya Bapak Ibu. Tetapi terlebih dahulu, karena saya lihat durasi waktunya sudah hampir 2 jam. Jadi untuk sesi tanya jawab dan diskusinya kita akan lakukan setelah kelas ini di-end-kan ya. Jadi di belakang layar ya Ibu Magdalena ya. Jadi Bapak Ibu tetap stay di kelas ini. Jika Bapak Ibu ingin bertanya tentang materi tadi dipersilakan. Tapi kami tim Sema Adonai akan meng-end-kan terlebih dahulu acara kelas ini ya. Baik Ibu Magdalena, terima kasih sekali Ibu untuk pelayanannya yang luar biasa bagi kami Bu. Sangat memberkati pelayanan Ibu ini dan memberikan pencerahan yang luar biasa bagi kami. Dan jika Ibu Magdalena masih ada closing statement-nya untuk pemaparan materinya dipersilakan. Dan jika tidak langsung ditutup dengan doa bagi kami semua. Dipersilakan Ibu. Oke, baik, saya kira untuk closing statement sudah cukup ya tadi ya. Jadi mari kita akan tutup pembelajaran pada malam hari ini dengan doa. Baik, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Untuk setiap apa yang sudah Tuhan kembali bukakan dan singkapkan bagi setiap kami. Untuk kami masing-masing bisa belajar kembali. Kami bisa kembali merefleksi kembali ke dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Untuk apakah kami sungguh-sungguh
sudah menjadi pribadi yang kuat secara mendalam di dalam Tuhan, atau kami hanya sekedar. Karena itu kami mau sungguh-sungguh dan kami memerlukan pimpinan dan tuntunan Tuhan ada dalam setiap masing-masing kami. Melalui setiap apa yang kami katakan, pikirkan, lakukan, putuskan, kami mau sungguh-sungguh biar Tuhan yang ambil alih itu semua. Supaya sungguh-sungguh Tuhan yang berotoritas secara penuh dalam kehidupan kami. Dan biar kami tidak hanya diubahkan, tapi tidak juga hanya berkembang, tapi kami bisa jadi pribadi yang semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami sebentar lagi akan berpisah satu dengan yang lain, tapi kami percaya kasih yang daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, damai sejahtera yang daripada Tuhan terus mengikat setiap kami. Mulai malam hari ini bahkan sampai Tuhan datang kembali. Kami percaya hidup kami sungguh-sungguh memerlukan Tuhan. Selalu ada, selalu memimpin, dan selalu berkuasa secara penuh. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu Magdalena untuk pelayanannya ya Bu. Semoga pelayanan Ibu diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Ibu serta keluarga selalu diberi kesehatan, diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri kelas pembelajaran ini. Tetapi jangan lupa masih disediakan waktu untuk bertanya setelah kelas ini di-end-kan di YouTube ya Bapak Ibu. Jadi masih ada classroom-nya, masih ada gitu maksudnya. Jadi Bapak Ibu tetap stay bersama kami ya. Dan saya mengucapkan perpisahan dulu kepada semua yang mendengarkan baik di YouTube ya, ataupun di kelas ini. Terima kasih untuk bersamanya bersama tim Sema Adonai. Jangan lupa Bapak Ibu besok pagi itu Sema Adonai seperti biasa ada renungan paginya di pukul 5.30 pagi dan juga kelas-kelas pembelajaran di malam harinya ya. Jadi Bapak Ibu tetap stay bersama kami, bertumbuh bersama, belajar kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat beristirahat. Tuhan Yesus berkati. Shalom, shalom, shalom.